Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 955-957. Sempoa Liu Minghai sedang berdetak kencang. Meskipun dikatakan bahwa tindakan Liu Minghai sedikit mematikan, itu tidak berarti bahwa Liu Minghai sangat bodoh. Sebaliknya, Liu Minghai sangat pintar, tetapi bagi Kevin Ye, itu hanya sedikit pintar. Dalam menghadapi kelompok geng sapi gila, Liu Minghai di awal pertunjukan atau penghinaan semacam itu. Namun, setelah Liu Minghai melapor kepada keluarganya, para anggota geng sapi gila tidak hanya tidak menahan diri, tetapi juga membuat beberapa pernyataan yang bersemangat. Ini membuat Liu Minghai langsung merasa salah. Jelas, orang-orang di depannya ini tidak takut dengan keluarga emas ibu kota kekaisaran, dan bahkan ada tren konfrontasi. Liu Minghai memikirkannya, tetapi dia tidak bisa membersihkan orang-orang ini. Lebih baik menarik Kevin Ye ke dalam air dan berbagi perhatian dengan geng. Bagaimanapun, liburan Kevin Ye juga merupakan anak dari keluarga emas, meskipun dia hanya anak haram. Benar saja, Liu Minghai selalu memanggil Kevin Ye untuk meminta bantuan. Si tua berjanggut dan si pendek gendut saling berpandangan sejenak, lalu mereka hampir saling menertawakan. Khususnya, si tua berjanggut besar itu tidak bisa berhenti 2 langkah ke depan, dan tatapan matanya yang ganas menyapu seperti kilat di aula biru. Haha, ini menarik dan menarik. Aku tidak menyangka bahwa Lao yang akan menghasilkan banyak uang hari ini. Aku menangkap 2 pangeran dari keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Mereka sangat baik, sangat baik. Dengan lambaian tangannya, Lao yang berkata, siapa di antara kalian yang merupakan tuan muda dari keluarga Ye? Jangan bersembunyi dan bersembunyi seperti gadis besar. Keluarlah dan lihatlah. Melihat senyum Lao yang berjanggut besar itu, Mia Fang, Mindy Sue, Lin Sailing, dan Lan Chaier di meja Kevin Ye semuanya menghina. Jelas, kelompok wanita cantik ini mengenal Kevin Ye dengan baik. Tidak apa-apa bagi geng sapi gila untuk berurusan dengan Liu Minghai. Tetapi jika Kevin Ye terprovokasi, itu sama saja dengan bunuh diri. Pada saat ini, Lin Sailing, yang duduk di samping Kevin Ye, tidak dapat menahan senyum meremehkan, dan berbisik kepada Kevin Ye, pasang surut, orang-orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu ingin aku yang mengurusnya? Kevin Ye terkekeh malas, melambaikan tangannya dan berkata, tidak, lebih baik orang-orang datang kepadaku dengan nama, atau lebih baik aku yang mengurusnya sendiri. Setelah itu, Kevin Ye mengambil gelasnya dan menyesapnya dengan lembut. Kemudian dia berdiri dengan wajah malas dan berjalan keluar dari kerumunan. Sambil berjalan, Kevin Ye bergumam dalam hatinya, Sue Changkong benar-benar tidak dapat diandalkan. Dia telah diserbu oleh begitu banyak elemen ilegal. Untuk waktu yang lama, bocah itu bahkan tidak menanggapi. Tidak, aku tidak bisa, aku harus memotong gajinya saat aku kembali. Itu konyol. Jelas, Kevin Ye hanya bercanda dalam hatinya. Namun, pada saat ini, Lao yang berjanggut, pria gemuk pendek dan geng sapi gila telah mengalihkan perhatian mereka dari Liu Minghai ke Kevin Ye dengan Kevin Ye yang bangkit. Mata tidak dapat hidup di tubuh Liu Minghai dan Kevin Ye ke sana kemari, pria gemuk pendek itu dengan jijik bersenandung, gila, dan kode khusus adalah wajah putih kecil. Meskipun Liu Minghai dan Kevin Ye tidak cocok satu sama lain, mereka masih memiliki satu kesamaan, yaitu, mereka tampan. Secara khusus, Kevin Ye, wajah itu tidak dapat digambarkan dengan tampan, dapat dikatakan sebagai Dewa Jun. Dengan senyum di wajahnya, Kevin Ye berjalan ke arah yang tua berjanggut besar dan pria gemuk pendek itu. Dia mengangkat gelasnya sambil tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah kalian mencariku? Di hadapan pemuda ini yang beberapa tahun lebih muda dari Liu Minghai, ada firasat di hatinya. Bagaimanapun, penampilan pemuda itu terlalu tenang. Terlebih lagi, penampilan Liu Minghai benar-benar berbeda. Saat ini, Liu Minghai senang. Bagaimanapun, strateginya untuk mengalihkan bencana ke timur sekarang berhasil. Hehe, sambil tersenyum, tampaknya sangat dekat dengan Kevin Ye. Liu Minghai berkata, Ye Sao, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Kamu bekerja keras. Aku masih sedikit lapar, jadi aku akan kembali dan makan lagi. Setelah itu, Liu Minghai menoleh, berbalik dan berlari kembali. Perilaku Liu Minghai benar-benar jatuh ke mata para siswa di kelas 11 sekolah menengah atas. Dia meninggalkan para siswanya dan melarikan diri sendirian. Perilaku seperti ini tidak tahu malu. Tiba-tiba, Liu Minghai baru saja membangun kesan yang baik di antara para siswa kelas 11 kelas 3 sekolah menengah atas. Sebagian besar siswa,
terutama para siswi, mengejek gaya penjahat Liu Minghai. Bahkan Selin Gao, seorang guru di meja bersama Liu Minghai, tidak bisa tidak melihat Liu Minghai. Namun, Liu Minghai tidak takut dengan ekspresi babi mati yang tidak takut air mendidih. Bagi Liu Minghai, yang terpenting adalah dia tidak menderita kerugian atau terluka saat sekarat. Sisa wajahnya adalah awan yang mengambang. Bahkan saat duduk di meja, Liu Minghai menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan melihat pemandangan di depannya. Tentu saja, Liu Minghai bukanlah orang bodoh, dan dia tidak akan berharap bahwa apa yang disebut geng sapi gila dapat menghancurkan Kevin Ye Hai. Bagaimanapun, geng-geng yang disebut kelas 3 tidak memiliki cara untuk berurusan dengan mereka yang tidak dapat dibersihkan oleh 10 keluarga emas teratas. Tetapi saat ini, Liu Minghai berharap bahwa kelompok orang-orang geng sapi gila ini dapat membuat Kevin Ye kesal, dan lebih baik dibunuh oleh Kevin Ye. Dengan cara ini, Kevin Ye akan membunuh orang-orang di tempat, dan kurang lebih, dia akan memiliki kendali di tangannya sendiri. Tentu saja, ini hanyalah fantasi murni Liu Minghai. Saat ini, Kevin Ye hampir berdiri di pengepungan geng sapi gila. Pada saat ini, hampir semua orang berkeringat untuk Kevin Ye. Hanya Kevin Ye sendiri yang masih memiliki ekspresi ceria. Sambil menyeruput anggur di tangannya, Kevin Ye berkata sambil tersenyum kepada yang tua berjanggut dan pria gemuk pendek, "Kalian berdua, mengapa kalian memintaku untuk keluar?" Yang tua dengan janggut besar tercengang. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Hanya saja kami mendengar bahwa putra dari keluarga Ye, ibu kota kaisar, ada di sini, jadi kami penasaran dan ingin melihatnya." Kevin Ye dengan cepat berkata dengan ekspresi seperti itu, "Oh, lihat, kalau begitu kamu sudah melihatnya, seharusnya bisa pergi." "Kamu." Si janggut besar Lao yang tidak menyangka bahwa yang disebut sebagai putra keluarga Ye di sisi yang berlawanan akan sangat berbeda. Dia hanya mengucapkan sepatah kata, dan dia benar-benar menganggapnya serius. Tercekik oleh kata-kata Kevin Ye, Lao yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Namun saat ini, terjadi kerusuhan lagi di gerbang Aula Biru. "Siapa yang berani bermain liar di kekayaanku?" Suara Sue Changkong sangat kuat, dan yang pertama masuk. Kemudian, kita dapat melihat Sue Changkong, yang mengenakan jas, melangkah maju ke Aula Biru terlebih dahulu. Yang mengikutinya bukanlah pengawal emas, tetapi sekelompok prajurit dengan setelan kamuflase lengan pendek. Mereka bukan orang lain, melainkan tim Sirius dan tim Macan Tutul Terbang serta Tommy Ye. Melihat Sue Changkong yang membawa orang-orang ke Aula Biru, yang pertama kali menaruh hati adalah guru-guru Selin Gao. Adapun pria-pria gemuk pendek dan Lao yang berjanggut dari geng sapi gila, mereka saling mencibir, dan tampaknya tidak menganggap Sue Changkong ada dalam pikiran mereka. Di antara seluruh kerumunan, hanya Kevin Ye yang berkata sambil tersenyum, "Changkong, kamu terlambat hari ini." Meskipun Kevin Ye hanya sekadar ucapan sopan, Sue Changkong merasa seperti sambaran petir, karena apa yang didengarnya dari kata-kata Kevin Ye adalah kemarahan yang tak tertandingi. Bab 956. Memang, Sue Changkong sangat akurat dalam memahami perasaan Kevin Ye. Sapi gila telah membantu orang-orang ini begitu lama. Sue Changkong, manajer emas, sama sekali tidak bereaksi. Bagaimana bisa dikatakan? Namun, tidak mengherankan Sue Changkong, bagaimanapun juga, malam ini adalah malam yang istimewa bagi semua emas dan giok. Kevin Ye tidak hanya menghibur para siswa SMP Lin Haino 1, tetapi juga Flying Leopard dan Sirius. Kevin Ye sendiri duduk di Aula Biru, dan Sue Changkong, sekelompok orang seperti Fei Bao dan Sirius, tidak mampu menunda. Secara alami, dia ingin melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu, reaksi Sue Changkong terhadap gangguan tiba-tiba dari geng sapi gila itu lambat. Bagaimanapun, para pelayan dan penjaga keamanan di Jinyu Mantang sangat bodoh. Tidak seorang pun menyangka bahwa ada orang yang berani berperilaku dengan cara yang begitu agung. Mendengar ketidakpuasan dalam kata-kata Kevin Ye, Sue Changkong dengan cepat membungkukkan pinggangnya dan berjalan ke Kevin Ye di depannya. Mata tidak dapat bertahan untuk berpaling dengan santai, dengan gugup menjelaskan, "Ye Xiao, aku." Namun, Kevin Ye tidak ingin mendengar terlalu banyak penjelasan dari Sue Changkong. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, jangan menjelaskan terlalu banyak. Kamu adalah manajer di sini. Kamu dapat menangani orang-orang ini sesuai keinginanmu. Selesaikan mereka terlebih dahulu." Setelah itu, Kevin Ye kembali ke mejanya sambil membawa segelas anggur. Tampaknya dia tidak menaruh perhatian pada lelaki tua berjanggut yang dan lelaki gemuk pendek dari geng sapi gila itu.
Dan penampilan, sujud, Sue Changkong di depan Kevin Ye ini juga jatuh di mata semua orang yang hadir. Ekspresi setiap orang berbeda. Terutama para siswa di kelas 11 kelas 3 SMA itu aneh, kagum, dan bahkan bingung. Liu Minghai adalah yang paling marah di antara mereka. Melihat Sue Changkong, yang disebut sebagai manajer emas dan Kevin Ye begitu akrab, dia bahkan tampak takut pada Kevin Ye. Liu Minghai segera mengerti bahwa kedua orang ini pasti berada dalam satu kelompok. Kemudian pikirkan 20 juta yuan yang baru saja dia tipu, Liu Minghai yang benci gatal gigi. Akun ini segera dihitung di kepala Kevin Ye. Namun, sudah terlambat bagi Liu Minghai untuk mengerti sekarang. Bagaimanapun, uangnya yang tidak adil telah dihabiskan. Jika dia ingin meminta kembali uang dari Kevin Ye, itu lebih sulit daripada pergi ke surga. Tetapi semakin dia ingin marah, semakin tertekan dia berpikir, Liu Minghai hanya bisa melampiaskan amarahnya pada makanan di atas meja. Melambaikan sumpit, Liu Minghai tampaknya tidak peduli dengan situasi saat ini, makan minum laut. Menjadi sapi gila gang berjanggut besar Lao yang berdiri di tempat, penuh dengan aneh, mata naik turun menatap Sue Changkong. Perasaan di hatiku semakin salah. Apakah kamu pengurus semua emas dan perak itu? Pria gemuk pendek di samping pria tua berjanggut besar itu tampaknya tidak merasa ada yang salah. Dia melotot ke arah Sue Changkong dan berteriak, kamu datang tepat waktu. Bahkan jika kamu tidak datang, saudara-saudara kita harus menemukanmu. Setelah jeda dalam suaranya, pria gemuk pendek itu menyalakan sebatang rokok dan mencibir, aku baru saja melihatnya dengan jelas di luar. Kamu memiliki bisnis yang bagus. Kebetulan saudara-saudara kita sedang dalam kesulitan sekarang. Aku ingin meminjam uang darimu. Bagaimana menurutmu? Menurut pria gemuk pendek itu, gerombolannya adalah iblis yang ganas dan haus darah. Bahkan jika Sue Changkong membawa beberapa penjaga keamanan, mereka tidak takut. Mereka di sini untuk memeras dan merampok, dan mereka akan mengurusmu. Adapun Liu Minghai dan Kevin Ye, di mata orang-orang gemuk pendek, mereka hanyalah putra biasa dari keluarga bangsawan. Belum terlambat untuk menyelesaikan Sue Changkong di depan mereka. Menghadapi kata-kata besar pria gendut pendek itu, Sue Changkong berkata dengan senyum dingin, pinjam uang untuk dibelanjakan. Oke, aku tidak tahu berapa banyak uang yang ingin dipinjam saudara ini. Pria gendut pendek itu tercengang. Dia tidak menyangka Sue Changkong akan begitu ceria. Dia bahkan merasa bahwa manajer di depannya adalah seorang konselor. Dia sudah menasihatinya sebelum dia takut. Tanpa mendengar suara ilokusi Sue Changkong, pria gendut pendek itu dengan senang hati berkata, berapa banyak yang kamu pinjam? Hehe, itu tidak banyak. Lebih baik kamu mengambil 10 atau 800 juta untuk dibelanjakan. Kamu memiliki makanan puluhan juta, tetapi itu tidak banyak jika kamu ingin memiliki 10 atau 800 juta. Sue Changkong hahaha mencibir, mengejek, 10-800 juta, sungguh tidak banyak. Kata Sue Changkong di depan, tetapi aku khawatir kamu memiliki kehidupan untuk diambil, mati untuk dibelanjakan. Pria gendut pendek itu tercengang dan hampir meledak marah. Dengarkan suara Kevin Ye perlahan dari jauh, Changkong, apa yang kamu lakukan dengan orang-orang ini? Kata Kevin Ye dengan suara dingin, macan tutul terbang, Sirius semua dengarkan perintahnya, pukul anggota tubuh kelompok orang ini, lalu kembalikan semuanya padaku ke pangkalan. Macan tutul terbang, Sirius, Liping, Li Xiang dan Tugang dan saudara-saudara Tumeng sudah tidak sabar untuk waktu yang lama. Mereka semua tampak seperti sedang menggosok tangan dan telapak tangan mereka. Mereka sedang menunggu perintah Kevin Ye. Patuhi perintah Ye Shuai. Lebih dari 40 orang Sirius dan Leopard hampir berteriak serempak. Suaranya sangat memekakkan telinga sehingga tidak ada seorang pun di aula biru yang berani bergerak. Momentum itu benar-benar membunuh dan penuh darah, yang bukan seharusnya dimiliki oleh orang biasa. Pada saat ini, Selin Gao dan Liu Minghai sama-sama bingung. Terutama Selin Gao, dia sama sekali tidak bisa memikirkannya. Baru setengah tahun yang lalu, Kevin Ye masih menjadi ekor bangau di kelasnya. Dia memang bodoh. Setelah hanya setengah tahun, Kevin Ye tampaknya telah mengubah seseorang. Tidak hanya prestasinya meningkat pesat, tetapi juga kekuatan jaringannya di Lin Hai tidak dapat diremehkan. Dari orang bodoh menjadi Ye Shuai, yang ditakuti semua orang, ini adalah perubahan yang sangat besar. Pada saat yang sama, para guru kelas 11 di sekolah menengah saling memandang dan tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri pada saat yang sama. Di karpet merah aula biru di sisi lain, konflik sudah dekat. Sapi gila membantu yang tua berjanggut dan pria gemuk pendek berdiri di depan semua orang. Pria gemuk pendek itu membuang puntung rokok di tangannya, lalu menginjak kakinya dan berkata,
gila, sekelompok orang merah yang bersulang dan tidak makan anggur hukuman, ingin mati. Setelah itu, pria gemuk pendek itu melambaikan tangan kepada sekelompok adik laki-laki di belakangnya dan berkata, "Ayo, saudara-saudara, bunuh orang-orang ini." Hula, gerombolan sapi gila yang beranggotakan 23 orang itu bergegas maju. Orang-orang ini berasal dari petarung profesional, jadi meskipun jumlahnya tidak sebanyak Sirius dan Flying Leopard, tetapi mereka tidak takut. Adapun orang-orang Sirius, sifat mereka sama dengan gerombolan sapi gila di depan mereka. Dalam hal kekuatan tempur, mereka sama sekali tidak lemah. Hanya saja setelah pelatihan sebulan, kekuatan Flying Leopard bahkan lebih baik. Dua kelompok prajurit melawan prajurit, akan melawan jenderal bersama-sama. Di seluruh adegan, hampir semua mata menatap perkelahian itu. Hanya Kevin Ye yang menggoyangkan gelasnya dan menyesapnya perlahan dan santai. Kemudian dia berkata, "Li Ping, Li Xiang, Tu Gang, Tu Meng, kalian hanya punya waktu 30 detik. Kalian dapat menyelesaikan pertempuran dalam 30 detik. Jika tidak, semua orang akan memperkuat pelatihan selama sebulan setelah mereka kembali." Bab 957. Memperkuat latihan selama sebulan, yang tampaknya telah menjadi mimpi buruk yang berkepanjangan di tim Flying Leopard dan Sirius. Mendengar pembukaan Kevin Ye yang tenang, kapasitas bertarung kelompok Sirius dan Flying Leopard hampir melonjak hingga 100%, karena tidak ada yang mau ditarik kembali ke pangkalan untuk berlatih ulang selama sebulan, yang merupakan siksaan yang tidak manusiawi. Jadi pada saat ini, hampir semua orang Flying Leopard dan Sirius melakukan yang terbaik untuk mengalahkan gerombolan sapi gila. Meskipun ada dua prajurit di geng sapi gila, yaitu Lao yang dengan janggut besar dan pria gemuk pendek, ketika mereka menghadapi Tu Gang, Tu Meng dan Cynthia Fang, kedua orang ini tidak banyak mengambil keuntungan, dan mereka bahkan rentan. Tak lama kemudian, ada lolongan di Aula Biru. Hampir tidak ada anggota geng sapi gila yang bisa bertarung dengan Sirius dan Macan Tutul selama 3 ronde. Yang lebih mengerikan adalah bahwa kelompok Sirius dan Flying Leopard hampir melaksanakan kata-kata Kevin Ye dan mematahkan semua anggota tubuh geng sapi gila. Bahkan jika kaki dan telapak kaki beberapa orang tidak patah, mereka diinjak-injak oleh Li Ping dan Li Xiang bersama sekelompok orang. Jadi saat ini, Aula Biru seperti neraka di bumi. Suara penderitaan tidak ada habisnya. Bahkan Liu Minghai menatap mereka dengan rambut dingin di wajah mereka, belum lagi para siswa dan guru biasa. Di sini, semua guru dan siswa di kelas 11 sekolah menengah atas tidak berani jatuh pada pertempuran gila ini. Sebaliknya, mereka menoleh dan menatap Kevin Ye di sisi lain. Saat ini, memegang segelas anggur, Kevin Ye tidak bisa menahan gemetar. Di mata semua orang, wajah cantiknya tampak seperti iblis, yang membuat orang tidak berani menghadapinya. Saat ini, yang paling kusut di lapangan adalah yang tua berjanggut dan pria gemuk pendek. Kedua orang ini awalnya adalah geng sapi gila yang pergi ke Lin Hai untuk bertarung di garis depan. Bagaimanapun, Lin Hai hari ini, geng Sirius telah runtuh, dan putra mahkota Jepang yang misterius ada di belakang mereka. Oleh karena itu, semua orang dari geng sapi gila merasa bahwa wajar saja bagi mereka untuk memasuki Lin Hai kali ini, dan tidak mungkin menghadapi rintangan besar. Namun, mereka tidak menyangka akan menemukan tempat yang salah dalam pertempuran pertama mereka. Mereka jatuh cinta pada emas dan batu giok, dan ingin bermain angin musim gugur di wilayah Kevin Ye. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dibiarkan oleh Kevin Ye. Melihat saudara laki-laki yang telah dia jatuhkan menit demi menit, dan dia juga tidak punya jalan keluar. Ketidakberdayaan semacam ini langsung meledakkan hati Lao Yang dan pria gemuk pendek itu. Dalam keadaan linglung, mereka dikepung oleh Tu Gang, Tu Meng, dan Cynthia Fang. Setelah beberapa putaran, Lao Yang dan pria gemuk pendek itu ditangkap. Selain itu, Tu Gang dan Tu Meng selalu mencibir Lao Yang dan si gendut pendek. Kedua bersaudara itu juga bukan teman baik. Mereka memukul lengan Lao Yang dan si gendut pendek dengan pukulan keras, dan melumpuhkan semua poster depan sapi gila. Tidak seorang pun menyangka bahwa sapi gila, yang tidak bisa berhenti berteriak dan memiliki nada yang sangat kuat, membantu orang-orang, tetapi dalam sekejap semuanya menjadi anjing mati yang tergeletak di tanah dan melolong. Sebaliknya, Sirius dan Macan Tutul Terbang adalah sekelompok yang energik, tertata rapi di tempat. Saat itu, Kevin Ye berdiri lagi dari meja anggur, berdiri dengan tangan ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, 25 detik, lumayan, lumayan. Kalian telah lulus ujian. Setelah itu, Kevin Ye melambaikan tangan, baiklah, bawa semua orang ini kembali ke pangkalan, dan jangan biarkan mereka lari. Aku akan menahan mereka untuk selamanya. Ya,
Li Ping dan Li Xiang memberi hormat militer kepada Kevin Ye, dan kemudian memberitahu orang-orang di bawah tangan mereka untuk membawa semua orang yang melintasi perbatasan dengan sapi gila. Kerusuhan juga langsung berubah menjadi tidak terlihat. Tampaknya di mata Qian Fang, ada tatapan dalam pada wajah sekelompok anjing hutan, dan kemudian wajah sekelompok anjing hutan itu benar-benar mematuhi perintah. Namun pada akhirnya, Cynthia Fang tidak banyak bicara, tetapi berjalan pergi bersama kelompok Sirius dan Flying Leopard. Hanya Tommy Ye yang hadir sejenak, dan bergumam dalam hatinya, mengerikan, sangat mengerikan. Jika Anda mengatakan Anda mematahkan anggota tubuh Anda akan mematahkannya. Kelompok orang ini hanya melaksanakan perintah Kevin Ye tanpa syarat. Saat ini, jumlah orang-orang ini masih sedikit, dan mereka bukan pejuang. Sekali sungguh hal yang mengerikan. Setelah setengah suara, Tommy Ye tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengangguk kepada Kevin Ye dan membungkuk. Kemudian dia mengikuti sekelompok orang dari Flying Leopard dan Sirius keluar dari gerbang Aula Biru. Seluruh Aula Biru, yang paling terkejut, paling bingung, yang paling aneh mungkin adalah Liu Minghai. Liu Minghai juga merupakan pangeran dari keluarga emas di ibu kota kekaisaran. Meskipun dia biasanya tidak tahu apa-apa, dia sangat jelas tentang situasi ibu kota kekaisaran. Sekarang seluruh ibu kota kekaisaran menaklukkan keluarga Ye. Pada saat yang kritis seperti itu, tangan Kevin Ye sebenarnya memiliki begitu banyak pasukan baru. Apa niatnya? Perlu direnungkan. Adapun orang-orang lain di Aula Biru, apakah mereka guru atau siswa, hati mereka penuh dengan rasa takut, dan pikiran mereka tidak sebanyak pikiran Liu Minghai. Pesta perayaan yang baik pada awalnya adalah pesta untuk semua orang makan, minum, dan minum. Namun dengan munculnya geng sapi gila dan Flying Leopard serta Sirius, mereka pun berhenti. Meskipun krisis telah teratasi saat ini, para siswa dan guru yang hadir tidak lagi tertarik untuk minum dan makan. Sekelompok orang datang dengan penuh minat, tetapi pada akhirnya, mereka kembali dengan putus asa. Di gerbang emas, Selin Gao, sebagai guru utama saat ini, masih sangat bertanggung jawab untuk menghitung setiap siswa dan mengatur mereka untuk naik bas. Adapun Kevin Ye dan Mia Fang, mereka berdiri di ujung kerumunan, bergumam seolah-olah mereka sedang membicarakan sesuatu yang pribadi. Tampaknya ada seseorang yang telah menghilang dari seluruh kerumunan kelas 11 di senior 3. Orang ini tidak lain adalah Liu Minghai, guru sejarah baru kelas 11 di senior 3. Setelah meninggalkan gerbang, Liu Minghai berjalan maju dan berbelok ke gang gelap di depannya. Saat ini, sudah ada orang yang menunggu Liu Minghai di gang gelap. Orang-orang ini berpakaian bagus, semuanya membawa pedang. Sepertinya kostum mereka adalah Lin Wei Timur dari keluarga Liu. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya baru saja mendengar bahwa ada konflik di seluruh aula. Sebelum orang itu selesai berbicara, Liu Minghai melambaikan tangan dan berkata dengan nada meremehkan, Lin Mang, jangan khawatir. Saya masih memiliki kemampuan melindungi diri ini. Mereka hanyalah bajingan di musim gugur, dan mereka tidak dapat menyakiti saya. Tuan muda, tidak apa-apa. Sebagai Dong Lin Wei, yang secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan Liu Minghai, Lin Mang khawatir bahwa keselamatan Liu Minghai adalah satu-satunya yang paling ia khawatirkan. Adapun yang lainnya, itu adalah hal yang sekunder. Setelah hening sejenak, Lin Mang mengangkat kepalanya lagi dan bertanya kepada Liu Minghai, Tuan muda, karena Anda baik-baik saja, apakah kita masih menjalankan rencana kita? Tidak, saya akan memberi Anda tugas baru. Liu Minghai berkata dengan suara dingin, alisnya tiba-tiba berkerut, dan ia menoleh untuk melihat emas dan giok yang berkilauan. Wajahnya sangat jelek. Misi baru. Tolong beritahu aku. Lin Mang menundukkan kepalanya dan tampak hormat. Sementara Liu Minghai tersenyum, menempel di telinga Lin Mang dan menggumamkan beberapa patah kata. Di bawah cahaya gelap, ekspresi Lin Mang berubah 2 kali, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Tuan muda, aku mengerti. Setelah itu, Lin Mang mundur perlahan, lalu melambaikan tangan ke seluruh Dong Lin Wei dan berkata, semuanya, ikuti aku. Hula, beberapa Dong Lin Wei hampir semuanya menghilang di lorong gelap di dalam. Di seluruh lorong, hanya senyum dingin Liu Minghai yang tersisa, Kevin Ye, aku ingin melihat, apa yang bisa kalian lakukan sebagai spesies rendahan.